Yo guys, kembali lagi. Ini sekarang mau bahas latihan soal masih terkait fisika kuantum. Ini latihan soal rada sederhana sih. Jadi bayangkan sebuah tempat di mana ada distribusi potensial katakan UX dx. Nah, katakan di wilayah negatifnya itu potensialnya itu sekian gitu. Katakan ini UO deh. Ini berarti apa sebentar. Oke. UO. Nah, lalu dengan potensial ini diminta tentukan persamaan Schrodingernya. Udah, simply gitu doang. Jadi yang harus dilakukan pertama kali itu ketika melihat tipe soal kayak gini, anjay, tipe soal udah kayak SMA aja. Ini dibagi menjadi dua bagian dulu. Ya, karena operator energi dari persamaan Schrödinger itu kan bergantung dengan potensial yang ada di wilayah tersebut gitu. Jadi anggap ini area 1, lalu ini area 2. Alright, so Schrödinger area 1 itu bisa kita tulis as usual. Kayaknya mending dijelasin aja sih. Sama dengan FC. Oke, yang mana habar ini mencakupi energi. Coba, habar mencakupi suku energi kinetik dan energi potensial. So, untuk energi kinetiknya itu kita bisa tulis min kuadrat per 2m. Sorry, ini kita masih tulis operator kinetiknya dulu, ditambah operator energi potensialnya itu kita tulis sebagai UX saja dulu, lalu psi sama dengan psi. Oke. Karena kita tahu di wilayah area 1 itu UX ini katakan 0 ya, 0. Jadi kita ini cuma ada komponen energi kinetiknya aja, misalkan energi kinetiknya, aduh ada semut di tangan gua. Terus karena nambah kuadrat ini kita tahu kalau di sumbu Cartesian itu sebagai berikut, tambah do kuadrat per do z kuadrat, tapi kita cuma ngambil x nya aja, jadi do per do x kuadrat tambah E0 dikalikan psi sama dengan psi. Misalkan ini 2m do per do x sama dengan psi. Oke. Nah, ini persamaan Schrödinger area 1. Lalu persamaan kayak udah gini doang gitu loh. Nah, ini tinggal dikerjain pakai mencari solusi persamaan diferensial order 2.
Nah terus persamaan Schrodinger area 2 nya bagaimana tuh? Persamaan Schrodinger area 2. Nah ini kita bisa tulis karena ini kan ada komponen energi potensialnya ya. Jadi ini kita bisa lanjutin. Kita tulis ulang operator persamaan Schrodinger nya si bar per 2m plus ux psi sama dengan psi min h bar 2m do per do x kuadrat si ditambah uo si sama dengan fc, atau bisa ditulis sebagai min h bar per 2m do per do x kuadrat psi ditambah ini psi tambah uo min psi sama 0. Nah ini juga bisa diselesaikan dengan mencari solusi persamaan diferensial orde 2 nya. Nah jadi ini kita ada persamaan Schrodinger untuk area 1, kita bisa tulis sebagai ini psi 1 psi 1 psi 1. Lalu persamaan Schrodinger area 2 ini kita bisa tulis sebagai psi 2, ini psi 2, ini psi 2. Nah katakan katakan gini, ini tuh ada di x sama dengan 0, lalu right x sama dengan 0. Nah persamaan Schrodinger itu kan ini kan belum selesai gitu loh. Jadi persamaan Schrodinger kita harus cari gitu, tapi karena ini dibagi menjadi 2 area, ini kita harus buat jadi satu kesatuan gitu loh. Jadi maksudnya gimana ya, jadi kita harus menggunakan yang disebut syarat kontinuitas gitu, syarat kontinuitas, yang mana itu artinya si area 1 saat titik jumpanya ada di x sama dengan 0 itu harus sama dengan psi 2 x sama dengan 0. Nah ini syarat 1. Nah terus syarat 2 nya d per do dx si 1 saat x sama dengan 0 harus sama dengan d per dx si 2 saat x sama dengan 0. Intinya teh x sama dengan 0 ini titik temu. Oke. So long story short, ini gua pada anggap kalian udah pada bisa persamaan diferensial order 2. Jadi untuk solusi dari persamaan Schrodinger area 1 udah gini aja ya, itu adalah A1 E min I kx tambah A2 E I kx dengan K itu akar 2M U per H bar kuadrat. Oke. Ini solusi 1. Jadi kalau ngeliat fungsi ini kayak ada fungsi yang merambat ke kanan, ada fungsi yang merambat ke kiri gitu. Nah itu untuk persamaan Schrodinger area 1. Terus persamaan Schrodinger area 2 itu mirip juga dengan
kita tulis B1 E min IKX ditambah B2 E IKX, koma ini berarti kita tulis apa ya, juga Aids, sorry guys, ini kita tulis kalau ini K1 ini K1 K2 ini K2 sama dengan akar 2M U kurang E per kuadrat. Nah, terus kita anggap partikelnya ini, entahlah, ini soalnya nambah-nambah terus. Jadi ini elektron atau partikelnya bergerak dari kiri ke kanan. Nanti bisa aja mantul atau bisa aja diteruskan gitu. Nah, maka dari itu, karena partikelnya datang dari area 1 ke arah kiri dan ada lagi ke kanan, sedangkan di area 2 nya itu pasti selalu aja ke kanan terus, maka kita harus anggap bahwa dengan kondisi seperti itu B1 sama dengan 0. Alright. Nah, terus kita terapin continuity dimana si 1 X sama dengan 0 sama dengan ini syarat satunya X2 X sama dengan 0. Jadi ini A1 tambah A2 sama dengan B2, A1 tambah A2 sama dengan B2, sorry, habis itu ini pentap gue ada error nih. Syarat keduanya itu yang tadi DDX C1 X sama dengan 0 sama dengan D per DX C2 X sama dengan 0. Ini kita turunin, kita coba turunin, ini hasilnya adalah A1 min I ya. K, oh enggak, sorry, KI ini min, terus ditambah A2 KI, terus sama dengan ini kita turunin yang B2 nya aja, K2 B2. Oke, ini kita udah dapat tuh hubungan ini. Terus habis itu kita tinggal substitusi gaming aja. Ini kita bisa tulis K1 dalam kurung A1 minus A tambah B2, lalu B2 nya kita bisa substitusi kali ya. Kita coba substitusi A1 tambah, banyak banget nelaron, sumpah guys, ini Bekasi ini benar-benar rapal lah, kota Bekasi nih. K1 per K2 ini bisa kita K1 K2 Oke, sorry guys, tadi rada potong. Gue sadar agak struggle
ngebenerin persamaannya. Jadi dari awal tadi kita ada persamaan ini, terus kita juga ada persamaan ini dari persamaan syarat 1 dan 2, lalu kita masukin, kita dapat persamaan yang ini, ini, lalu kita juga dapat persamaan ini. Jadi ada 2 persamaan. Nah terus dari 2 persamaan ini kita bisa substitusi ke gede banget, ke persamaan Schrödinger yang area 1 dan area 2. Nah tak coba masukin dari si 1 sama dengan A1 nya tadi berapa, A1 banding A2, A1 atau A2 aja nih, kita substitusi A2 aja. Ini A1 tetap A1 N min I KX ditambah A2, jadi ini A1 dikali min K1 kurang K2 per K2 kurang K1, K1 dikalikan IKX. Oke, ini jadi A1 nya bisa dikeluarin, terus IKX ditambah ini ya min K1 kurang K2 per K2 kurang K1 IKX. Dah, itu persamaan Schrödinger area 1. Terus yang area 2 nya, ini psi 2 sama dengan ini, kita substitusi B2 aja. B2 berarti naik silang gitu ya, dan B1 nya 0, sehingga B2 nya kita bisa langsung 2K 1 per K1 plus K2 dikalikan A2 dikali IKX. Nah inilah 2 persamaan Schrödinger dari menetapkan persamaan kontinuitas. Abis itu selain dengan mencari persamaan fungsi ini, bisa juga digunakan untuk mencari koefisien reflektansi dan transmisi. Jadi debatnya kalau awalnya tadi soal kita partikel bergerak dari kiri ke kanan, terus kalau fenomena kuantum itu bukan berarti partikelnya tuh bakal nembus atau pasti fix nembus atau fix mantul. Jadi ada 2 kemungkinan gitu, ada kemungkinan bisa mantul, ada kemungkinan bisa nembus gitu, nembus dinding potensial. Nah itu bisa ditentukan dengan koefisien reflektansi untuk seberapa besar gitu, kayak itu bakal nembus lagi gitu dengan persamaan awalnya itu. Untuk reflektansi itu konstanta dari fungsi gelombang A2 dan dibagi A1 gitu. Jadi yang A1 itu arah negatif dan A2 itu arah positif gitu. A1 arah negatif, arah awal, jadi awal dibagi akhir gitu ya. Nah habis itu untuk transmitansinya, jadi korelasinya tuh R ditambah T sama dengan 1 aja sih. Jadi R nya kita udah tahu 1 tambah 4K1 K2 per K2 kurang K1 kuadrat ditambah transmitansi sama dengan 1, jadi T sama dengan bisa kita tulis saja gitu, negatif 4K1 K2 per K2 minus K1
kuadrat. Nah, habis itu ada lagi yang bisa dihitung dari dapetin ini semua, yaitu persamaan Schrödingernya gitu. Jadi maksudnya selain kayak overall gitu, jadi katakan eh, probabilitas totalnya itu bisa kita tulis kayak normalisasikan dulu sama dengan si si dx gitu, dari negatif tak hingga sampai tak hingga, tapi kita bisa ubah jadi dua komponen, untuk dari negatif tak hingga sampai 0 untuk yang persamaan satu ketukar nggak nih gue, persamaan satu tuh, oh ya benar, persamaan satu yang area satu, ini kuadrat ditambah persamaan dari 0 sampai tak hingga psi 2 kuadrat dx z. Oke dah, nanti dari itu bisa didapat persamaannya, persamaan dari koefisiennya. Kayaknya gampang-gampang sulit ya kalau udah ngerti fisika matematikanya gitu, tapi ya ginilah. Oke, gitu aja, bye.